Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini penjelasan sedikit untuk Bapak dan Ibu guru yang mungkin mau membuatkan tugas untuk anak-anaknya secara online. Ada beberapa pilihan untuk Google Classroom sebetulnya, tapi ini yang saya coba lakukan adalah yang menurut saya paling efisien. Apa efisien? Karena kita tidak perlu ngoreksi, jadi tetap menggabungkan dengan Google Form seperti yang sudah pernah kita coba, sehingga Bapak Ibu guru tidak perlu repot untuk mengoreksi jawaban dari siswa. Ya, sebagai contoh, saya tunjukkan dulu. Ini kelas 7, mapel IPA saya membuat tugas. Ini ada tugas, ada materi dan lautan soal. Jadi yang pertama yang saya jelaskan untuk materi dulu. Jadi Bapak Ibu guru bisa melampirkan materi yang bisa diakses oleh siswa. Contoh ini materi saya, ini berupa link, jadi bentuknya adalah link. Kemudian ada lautan soal ini berupa Google Form. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melampirkan soal yang di Google Form untuk masuk di Google Classroom ini. Ya, satu persatu dulu. Yang pertama, lampirkan materi. Jadi misalkan saya akan menambahkan materi untuk kelas ini, ya, atau biar lebih mudah, saya akan membuat kelas baru dulu. Saya akan membuat kelas baru. Nah, ini saya centang, jangan lupa lanjutkan. Misal kelas 8 MTS Miftahul Huda. Ruang kelasnya kelas 8 sama. Kemudian mata pelajarannya, karena saya IPA ya, tetap IPA ya. Nah, biar mudah kita tetap buat. Nah, setelah buat kelas selesai, kita tinggal buat tugas ya. Di mana letaknya? Jadi yang pertama tugas di sini. Tugas yang pertama misalkan kita memberikan materi. Ya, saya klik di sini ada tugas, pertanyaan, materi dan topik. Kalau saya biasanya mulai dari topik dulu. Jadi saya buat topiknya dulu. Misalkan topik pembahasannya lensa. Saya tambahkan lensa. Kemudian setelah ini topiknya sudah ada, saya membuat tugasnya. Saya klik tambah materi dulu biar anak-anak ada materinya, atau kalau memang sudah LKS materinya tidak perlu dicantumkan. Ini tetap saya coba tambahkan untuk materi dulu. Materi judulnya misalkan optik dan lensa. Nah, kemudian ini topiknya diklik, pilih lensa, simpan ya. Untuk deskripsi, jadi gini, Bapak Ibu guru bisa menuliskan materi di sini atau copy paste dari Word masuk ke sini boleh. Tapi itu akan merepotkan kalau Bapak Ibu guru belum punya materinya. Jadi kalau di copy paste di sini nanti anak langsung bisa membaca di sini. Contoh misalkan saya membuka ya, saya membuka materi. Kemudian atau pilihlah salah satu lah, bebas lah, misalkan ini. Nah, ini saya copy, ini misal saya copy sampai sini aja lah, misalkan ini bisa saya salin, kemudian saya pastekan di Google Classroom di sini bisa. Nah, ini jadi nanti anak ketika sampai sini bisa langsung membaca, atau Bapak Ibu guru juga bisa menambahkan linknya. Misalkan kita copy dulu yang tadi, ini linknya, ini kita copy linknya, salin URL nya, kemudian masuk ke lampirkan. Nah, ini link, pilih yang link, dan nah ini tinggal di paste atau tempel, tambahkan. Nah, ini ada dua jenis, jadi anak bisa membaca langsung, bisa juga lewat lampiran websitenya. Jadi ini kalau udah kita kirim dulu ya. Kalau sudah dikirim, nah ini tampilan seperti ini. Nanti kalau anak membuka, nah ini di optik, nah ini ada uraiannya, jadi anak bisa membaca langsung. Atau diklik di linknya, maka langsung membuka di websitenya. Ya, itu untuk memberikan materi. Kita lanjutkan kemudian kita lanjutkan untuk pembuatan tugas yang berupa tes. Ya, kita akan membuat tugas yang berupa tes. Kita kembali dulu di lampiran sini, masih di topik bahasan lensa. Kita tambahkan tugas. Nah, tugas ini misal kita tulis latihan soal lensa ya.
Sebelum kesini saya sudah menyiapkan dulu Google Form-nya. Jadi saya punya Google Form soal latihan lensa ya. Maka saya tinggal melampirkan di sini. Klik lampirkan, saya pilih drive. Kemudian saya masuk ke drive saya. Di drive saya punya soal lensa. Nah, ini dia cermin dan lensa. Ini soal sudah saya buat sebelumnya di Google Form. Jadi tinggal diklik. Kemudian pilih. Sudah selesai. Jadi ini tinggal dikirim. Tampilan seperti ini. Nah, biar rapi nanti ini tinggal ini bisa ditarik ke bawah. Nah, ini udah rapi. Nanti siswa ketika klik ini langsung masuk ke Google Form seperti biasanya. Kemudian mempermudah kita adalah di sini ketika kita klik. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nanti di sini siswa yang sudah mengirimkan siapa saja dan yang belum siapa saja. Di sini ada petunjuknya. Ini ada, kalau petunjuk ini kita klik. Nah, ini akan lihat formulir langsung ya. Kita klik lihat formulir langsung. Nah, maka langsung menuju ke soalnya. Nanti anak tinggal mengisi di Google Form-nya. Nilainya otomatis langsung terlihat di Google Form, Bapak Ibu. Tidak usah koreksi. Kita kembali lagi ke Google Class-nya. Kemudian di tab tugas siswa ini, nanti siswa yang sudah mengumpulkan, yang sudah masuk, yang sudah selesai dan yang belum akan terdaftar di sini. Saya beri contoh di tugas saya. Kita ke kelas 7 ini ya. Ini yang sudah mulai berproses. Ini tugas kelas. Nah, ini latihan soalnya. Nah, ini tugas siswa ada 26 orang yang sudah masuk di kelas. Kemudian yang sudah menyelesaikan ada 15 orang yang sudah diserahkan. Nah, ini berarti sudah mengerjakan di Google Form-nya. Yang bawah berarti belum menyelesaikan Google Form-nya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir petunjuk ya. Jadi kita akan memberi petunjuk ke anak. Nah, jadi ini sudah ada. Jadi nanti ketika anak masuk di form ini Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan. Jadi misalkan selamat datang anak-anak ya. Selamat datang. Silakan baca materi yang tersedia, kemudian kerjakan latihannya. Ya, seperti ini saja. Tersedia. Nah, kirim. Nah, selesai. Jadi nanti tampilan seperti ini. Ada pendahuluan, kemudian nanti ada tugas, ini ada materi. Kalau mau materi di atas berarti ini tinggal diklik. Nah, ini pindahkan ke atas. Nah, ini ada di paling atas. Kalau saya lebih suka ini, nah urutannya seperti ini. Nah, jadi pemberitahuan, materi, kemudian tugas. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Nanti anak tinggal mengerjakan, Bapak Ibu tinggal mau melihat hasilnya di Google Form seperti biasanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.